Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dani dan saya Radia Putri dari kelas 2023 dengan NIM 183 akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun dengan judul Pelestarian Tanaman Subur dalam Upaya Pencegahan Tanah Longsor di Solo Pulau Lampung. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi, graphein artinya lukisan, sehingga geografi diartikan sebagai tulisan tentang bumi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal, gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik secara fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Bertanto 1977. Objek kajian geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Cabang ilmu geografi menurut Nursid Sumatmaja adalah geografi fisik, geografi manusia, geografi regional, dan geografi sejarah. Dalam kehidupan manusia, lingkungan berperan penting dalam proses pertumbuhan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lingkungan yang sehat dan bersih selalu diupayakan tetap terjaga karena dengan adanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman tidak akan adanya potensi bencana yang akan terjadi, baik bencana kecil, sedang, maupun besar. Saat ini lingkungan dikendalikan sedemikian rupa oleh manusia, di mana semua yang terjadi di muka bumi ini tidak hanya disebabkan oleh alam itu sendiri, tetapi dapat disebabkan perilaku manusia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan potensi sumber daya alam sekitar. Terletak pada daerah yang tropis membuat banyak tumbuhan yang berkembang dengan baik. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia termasuk negara yang kritis terjadi kerusakan lingkungan, seperti lingkungan fisik yang mencakup air, tanah, udara, dan iklim. Bencana alam adalah salah satu fenomena yang dapat terjadi setiap saat dimanapun dan kapanpun, sehingga menimbulkan risiko atau bahaya terhadap kehidupan manusia, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia. Nugroho DKK 2009. Tanah longsor terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri seperti kondisi geologi, kemiringan lereng, litologi, CAC, dan kekar pada batuan. Tanaman sukun merupakan salah satu jenis tanaman yang sangat dikenal di Indonesia dan banyak negara lainnya. Tanaman ini memiliki nama lokal tergantung daerah persebarannya. Tanaman sukun termasuk famili Moraceae, genus Artocarpus, dan spesies Artocarpus atelithis. Alasan menggunakan tanaman sukun sebagai objek pelestarian dalam pencegahan tanah longsor adalah karena tanaman sukun memiliki keunggulan dalam mencegah pergerakan. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencegahan bencana tanah longsor di Solo Puro Lamongan? 2. Faktor apa yang dapat mengakibatkan bencana tanah longsor di Solo Puro Lamongan? 3. Tanaman apa yang memiliki potensi pencegahan tanah longsor di Solo Puro Lamongan? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi tanaman sukun yang memiliki manfaat ekologis. 2. Mengajak masyarakat untuk melestarikan tanaman sekitar sebagai upaya pencegahan tanah longsor. 3. Melestarikan sumber daya alam sekitar, penanggulangan bencana alam. 1.5 Batasan istilah. 1.5.1 Pelestarian. Wijaja dalam buku Jacobus 2006-115 mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus, terarah, dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luas, dan selektif. 1.5.2 Tanaman sukun. Sukun tergolong tanaman tropik sejati, tumbuh paling baik di dataran rendah. 1.5.3 Upaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya. 1.5.4 Pencegahan. Pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. 1.5.5 Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ramli 2010. 1.5.6 Tanah longsor. Menurut Wianto 2002, longsor adalah suatu jenis gerakan tanah. Umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor ban, rombakan, debris, avalanche.
2. Kajian pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan. 1. Penelitian oleh Ari Utaryani, Sony Sunarso Sulistiawan, Hamzah Kristijogo Sumartono Walijo, dan kawan-kawan dengan judul Penanaman Akar Wangi untuk Pencegahan dan Mitigasi Tanah Longsor di Daerah Rawan Bencana Nganjuk, Jawa Timur. Pada 19 Februari 2021 terjadi tanah longsor di Kecamatan Ngetos, Nganjuk, menelan banyak korban. 2. Penelitian oleh Oti Damayanti Utami, Heri Cahyo, dan Sri Yono dengan judul Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Longsor Lahan berdasarkan tingkat kerawanan di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. 3. Penelitian oleh Dinda Farasania, Irvina Almadita, dan kawan-kawan dengan judul Upaya Pemerintah dalam Menangani Bencana Alam Tanah Longsor, Studi Kasus di Desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menjelaskan adanya pergerakan tanah yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain curah hujan tinggi yang mana sekitar 36–153. 4. Penelitian oleh Murdianto dan Tri Kutomo 25 Oktober 2015 dengan judul Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor dan Upaya Masyarakat dalam Penanggulangan. 2.2 Landasan Teori. A. Tanah longsor. Tanah longsor adalah runtuhnya tanah secara tiba-tiba atau pergerakan tanah atau batuan dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur yang umumnya terjadi di daerah terjal yang tidak stabil. B. Curah hujan. Ketinggian air yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. C. Gempa bumi. Gempa merupakan peristiwa alam yang waktu dan tempat kejadiannya belum bisa diprediksi. D. Tanaman sukun. Sukun merupakan salah satu tanaman penghasil buah yang termasuk dalam famili Moraceae. E. Upaya mencegah tanah longsor. Upaya mencegah tanah longsor adalah dengan melestarikan tanaman sukun di lingkungan sekitar dalam membudidayakannya. 3. Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang tidak menggunakan kuantitas angka-angka statistik. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif yang memiliki karakteristik bersifat deskriptif. 3.2 Pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 3.3 Sumber data dan data penelitian. A. Data primer. Data primer diperoleh langsung melalui kuesioner yang dilakukan melalui wawancara kepada masyarakat di Solo Puro Lamongan. B. Data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan yang ada sehingga dapat berguna penunjang kelengkapan data yang diperoleh. 3.4 Teknik pengumpulan data penelitian. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara secara mendalam dan dilakukan langsung kepada masyarakat setempat. 3.5 Teknik analisis data penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, data-data yang berasal dari wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan. Analisis data versi Miles dan Huberman bahwa ada 3 alur, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sekian dari saya presentasi proposal kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.